Selanjutnya kita masuk ke menu akademika. Di sini ada tahun akademik. Nah, tahun akademik nanti akan berhubungan dengan yang di pojok kanan atas ini, ganjil 2015-2016. Berarti ini yang aktif adalah 2015 ganjil. Tahun 2015 semester 1 ganjil. Cara mengaktifkan bagaimana? Yaitu tinggal klik folder. Jika foldernya membuka berarti dia aktif. Jika foldernya menutup, dia tidak aktif. Jika kita mengaktifkan salah satu, maka yang lainnya akan otomatis tidak aktif. Misalkan ini 2013 kita aktifkan. Nah, maka otomatis yang lainnya akan menutup. Coba kita enter. Nah, ini sudah berubah ganjil 2013 2014 tahun 2013. Nah, untuk yang tadi mahasiswa 2015 berarti kita masukkan yang tahun 2015. Aktifkan yang 2015. Sudah aktif. Status mahasiswa. Nah, ini di sini kalau di mahasiswa lewat menu PMB tadi itu kan belum mendapatkan kelas. Kalau belum mendapatkan kelas, berarti kita set kelasnya dulu. Bisa ngesetnya di edit profil mahasiswa. Di bagian tab akademik bisa juga lewat status mahasiswa ini. Nah, pilih dulu semesternya. Kelasnya jangan dipilih karena kalau kelasnya dipilih nanti yang tampil hanya mahasiswa yang paling atas yang sudah ada kelasnya. Karena kelasnya belum dipilih, maka semua mahasiswa yang belum punya kelas akan muncul. Nah, di sini kita bisa mengset menjadi kelas A. Lalu klik proses. Nah, sudah berhasil, maka kita lihat kelas A. Nah, sudah tampil semua. Kelas B belum ada mahasiswa. Jadi ini status mahasiswa ini selain melihat data per rombongan belajar juga bisa mengset kelas mahasiswa. Kemudian penasihat akademik. Nah, ini untuk mengeset penasihat akademik pada mahasiswa. Kita pilih name-nya. Kita pilih sampai dengan name ini. Kita pilih pembimbing akademiknya. Kita klik proses. Sorry, kebalik. Proses. Nah, terdapat dua mahasiswa ini dan ini, tapi pembimbingnya masih kosong. Apakah Anda ingin mengubah penasihat menjadi ID penasihat ini? Maka langkah selanjutnya adalah ubah PA atau konfirmasi. Nah, maka mahasiswa tersebut akan otomatis menjadi pembimbingnya Junun Rukolis. Pengajuan cuti. Untuk mengajukan cuti mahasiswa cuti melihat mahasiswa yang sedang cuti. Lulus semester ini adalah untuk meluluskan, pilih semesternya, pilih kelasnya. Nah, jadi mahasiswa kalau sudah mengambil KRS, sudah dientrikan nilai, maka langkah selanjutnya adalah diluluskan menjadi semester berikutnya, yaitu semester 2. Kemudian tahun akademiknya nanti juga dirubah menjadi semester ganjil 2015-2016. Tapi sementara ini kita lewati dulu. Lulus akademik yaitu meluluskan mahasiswa secara akademik, artinya dia sudah menjadi alumni. Menu perkuliahan, aspek nilai mata kuliah. Nah, di sini untuk membuat kriteria penilaian, misalkan dosen A dengan dosen B untuk materi kuliah tertentu berbeda. Misalkan pelajaran matematika hanya nilai akhir saja, maka nanti aspeknya itu yang diisikan hanya pada tahun 2015, aspeknya itu hanya diisi nilai akhir. Persennya sebesar 100%. Nggak usah dikasih persen, cukup angka saja. Keterangannya nilai akhir. Simpan. Nah, sedangkan kalau untuk bahasa Indonesia mungkin bisa dia menggunakan tahun 15, jangan lupa tahun akademiknya. Jadi tiap tahun akademik itu diedit. Misalkan UTS, dia ada UTS 40%. Kemudian ada UAS 50%. Kemudian ada absen 10%.
Jadi ketika di total persennya itu sebesar 100% total semuanya. Kemudian jadwal kuliah. Jadi ini untuk mengeset jadwal kuliah, misalkan semester 1 kelas A. Senin jam 7 mata kuliah matematika. Nanti Selasa atau kelas semester 1 kelas B, kelas A misalkan pada hari Selasa matematika. Nah, dan seterusnya. Nanti semester 3, 4, 5 dan seterusnya. Bisa di-set sendiri. Mata kuliah Dempu ini nanti untuk dosen, jadi nanti dosen bisa melihat untuk tahun akademik ini, semester ini saya mengambil mata kuliah apa. Kemudian nanti materi kuliah bisa menambahkan materi kuliah, nanti bisa di-download mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Presensi dosen untuk mengentrikan dosen jam 7 kita asikan hadir semua. Nanti kita bisa print per masing-masing mahasiswa, dosen. Kemudian presensi mahasiswa nanti yang mengentrikan adalah admin, dosen pengampu mata kuliah tersebut. Mahasiswa penasihat akademik melihat mahasiswa penasihat akademik. Jadi saya sebagai dosen itu membimbing siapa saja mahasiswanya. Mahasiswa bimbingan, nanti saya itu membimbing TA mahasiswa siapa saja. Jadi nanti di menu dosen. Kemudian KRS, input KRS serentak. Nah, ketika ada muncul tulisan batas pengambilan KRS belum dimulai, itu artinya di tahun akademik ini, di akademik yang berjalan, itu kita edit. Nah, bagian batas KRS dan KRS online ini kita edit. Nah, ini kan sudah kemarin, berarti kita edit sampai tanggal 31. Ini sampai tanggal 31, klik simpan. Kemudian kita masuk KRS. Untuk KRS ini ada dua cara, yaitu ada 3 cara. Yang pertama itu adalah input KRS serentak, biasanya untuk mahasiswa semester 1. Kemudian ada ambil KRS, ini adalah ambil KRS per mahasiswa yang dilakukan oleh admin. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa ngambil KRS sendiri. Yang pertama dulu, untuk mahasiswa baru kita bisa menggunakan fitur input KRS serentak. Kita pilih semesternya, kita pilih mata kuliahnya, nanti akan muncul mata kuliah semester 1. Kita pilih semesternya, kita pilih kelasnya, lalu kita klik ambil KRS. Maka semua mahasiswa di kelas tersebut akan terKRS-kan untuk mata kuliah matematika. Kalau ubah KRS ini untuk menghapus KRS mahasiswa, nanti klik hapus, update status KRS. Konfirmasi KRS, ini untuk mengkonfirmasi hasil pengambilan KRS mahasiswa. Jadi mahasiswa yang sudah mengambil KRS itu belum bisa aktif KRS-nya sebelum dikonfirmasi oleh pembimbing akademik, penasihat akademik. Ada tugas akhir, pengajuan judul, mengkonfirmasi judul, menyetujui tugas akhir. Nah, kemudian penilaian. Ada kartu ujian. Kita bisa mencetak kartu. Kita pilih dulu, baru kita cetak. Ada nilai semester. Nah, kalau mahasiswa sudah dientrikan nilai, dipaketkan KRS, maka langkah selanjutnya adalah mahasiswa tersebut dientrikan nilai. Pengentrian nilai ada 2 cara, yaitu dengan cara input nilai aspek dan input nilai akhir. Kalau input nilai akhir hanya 1 nilai, kalau input nilai aspek sesuai yang kita buat di tadi, di menu aspek nilai. Karena untuk lebih singkatnya kita inputkan nilai akhir aja. 89
92. Nilai akhir 89, 92. Kalau ini adalah aspek nilai, jadi kalau kita tidak menginputkan aspek nilai ini kosong, tapi nanti langsung nilai akhir 89. Nah, kalau mahasiswa itu sudah di KRS-kan, kemudian sudah di entry nilai oleh dosen, langkah selanjutnya kita cek dulu KHS mahasiswa. Nah, nilai 4 dengan predikat dengan pujian. Nah, sudah tampil inilah KHS-nya. Terus langkah selanjutnya adalah, atau mahasiswa bisa juga melihat KHS-nya di menu mahasiswa. Kita coba login sebagai mahasiswa, kita copy, pastekan, login berhasil, hasil studi KHS mahasiswa, kita cetak. Nah, jadi mahasiswa bisa mencetak KHS mereka masing-masing di menunya, atau juga bisa mengambil KRS, konfirmasi pembayaran, dan lain sebagainya. Kita keluar, kita masuk lagi ke menu admin. Nah, kalau mahasiswa semester 1 tadi sudah kita KRS kan, sudah kita entry nilai, langkah selanjutnya adalah kita luluskan menjadi semester 2. Maka kita lompat di menu akademika, status mahasiswa, lulus semester. Kita meluluskan mahasiswa dari semester 1 menuju ke semester 2. Kita pilihnya semester 2, lalu klik proses. Kalau sudah hilang berarti dia otomatis menjadi semester 2. Kalau kita sudah meluluskan mahasiswa menjadi semester berikutnya, langkah berikutnya adalah mengubah tahun akademik ini menjadi genap 2015-2016 di menu tahun akademik. Genap 2015-2016. Kita aktifkan dengan klik tombol folder terbuka. Agar bisa KRS mahasiswa, kita cek batas KRS-nya. Nah, otomatis sekarang itu berubah menjadi semester genap 2015 dengan 2016. Maka mahasiswanya kalau sudah diluluskan semester, maka dia akan menjadi mahasiswa semester 2. Mungkin di menu admin untuk akademik, yang paling penting adalah menu yang saya jelaskan tadi. Untuk yang lainnya bisa dijelaskan bisa diisi sendiri secara pelan-pelan. Terima kasih.